Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video ini akan membahas mengenai keunggulan dan keajaiban amalan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bahasannya akan mengumpulkan kutipan-kutipan dari ulama-ulama besar yang sudah tidak diragukan lagi, baik pernyataan maupun perkataannya. Dan pada akhir video ada 3 kisah keajaiban sholawat yang akan dibagikan. Sahabat Tafakur channel, berbeda dengan amalan lainnya, sholawat merupakan satu-satunya amalan yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu telah disampaikan oleh ulama-ulama masyhur terdahulu. Sholawat memiliki banyak keutamaan atau keistimewaan. Dari membaca sholawat yang paling dahsyat dan tiada banding di alam jagat raya ini ialah bacaan sholawat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat merupakan ucapan dan salam penghormatan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan sholawat mengandung doa dan pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu, umat Islam dianjurkan rutin membaca sholawat setiap hari, karena sholawat memiliki esensi yang sangat dalam bagi kehidupan umat Islam. Syekh Ali Jum'ah berkata, sholawat ke atas Nabi adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Jika kamu bersedekah dan kamu ingin dipuji, maka sedekahmu akan sia-sia. Begitu pula jika kamu sholat karena ingin diperhatikan manusia, maka salatmu tanpa pahala. Tapi jika kamu bersolawat, walaupun kamu ria, kamu tetap akan mendapatkan pahala, karena solawat berhubungan dengan Nabi Allah yang agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hasan As-Sajidi juga berkata, di akhir zaman tidak ada amalan yang lebih baik daripada bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Abu Hajar Al-Asqalani berkata, tidak akan tertolak solawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz As-Saraji berkata, semua zikir tidak diterima kecuali dengan khusyuk dan hadir hati, kecuali solawat, maka akan diterima meskipun tanpa khusyuk dan hadirnya hati. Itulah beberapa pendapat para ulama yang menyatakan bahwa membaca sholawat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholawat berhubungan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah. Perlu diketahui juga bahwa untuk setiap 1 kali seseorang membaca sholawat, maka akan dibalas kepadanya 10 kali bacaan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan kepadanya 10 kali kebaikan, akan diampuni 10 kali dosanya, serta akan ditinggikan 10 kali derajatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, dengan membaca sholawat, seorang hamba dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh kebahagiaan dan restu Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah-berkah yang dapat dipetik, doa-doa yang terkabulkan, bahkan dia bisa naik ke tingkat derajat yang lebih tinggi, serta mampu mengobati penyakit hati dan diampuni dosa-dosa besarnya. Lalu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata,
Siapa yang merasa tidak memiliki amalan salat dan puasa yang banyak untuk menghadapi Allah di hari kiamat, maka hendaknya ia perbanyak membaca salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan bahwasanya para ulama berkata, satu salawat dari Allah cukup untuk seorang hamba dunia dan akhirat. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, jangan tinggalkan membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bacaan salawat itu merupakan kunci segala kebaikan dan pintu segala keutamaan untuk agama, dunia dan akhirat. Al-Habib Umar berkata, sesungguhnya apabila engkau melakukan ketaatan kepada Allah seumur hidupmu, bahkan Allah berikan di atas umurmu adalah umurnya seluruh manusia untuk digunakan dalam ketaatan kepadanya, maka sesungguhnya lebih hebat satu salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 sudah jelas disebutkan bahwa Allah dan malaikat saja bersalawat. Ayat ini adalah suatu tamparan keras bagi seluruh manusia sejagat raya. Jika Allah saja dan para malaikat bersalawat, lah kita memang siapa? Punya kekuatan apa kita? Punya kehebatan apa kita? Apa yang bisa kita andalkan memang jika kita tidak mau bersalawat? Sekali lagi kita baca ulang, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sahabat Tafakur Channel, berikut kisah nyata yang sering dibagikan mengenai keajaiban mengamalkan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini cukup terkenal di kalangan umat Islam, terutama mereka yang meyakini kekuatan spiritual dari sholawat. Berikut adalah kisah-kisahnya. Yang pertama, kisah sembuhnya Pak Hasan dari penyakit kronis. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Pak Hasan. Ia adalah seorang petani sederhana yang dikenal sebagai sosok yang jujur dan taat beragama. Namun, di balik senyumannya yang ramah, Pak Hasan menyimpan derita karena penyakit kronis yang telah lama ia derita. Pak Hasan menderita sakit lambungnya, yang membuatnya sulit bekerja dan sering kesakitan. Ia telah mengunjungi berbagai dokter dan mencoba berbagai pengobatan, tetapi hasilnya nihil. Keluarganya mulai kehilangan harapan. Namun Pak Hasan tetap bersabar dan terus berdoa. Suatu malam, saat sedang berzikir setelah sholat tahajud, Pak Hasan teringat sebuah pengajian yang pernah ia dengar tentang keutamaan membaca sholawat. Dalam pengajian itu, Ustadz menyebutkan bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu amal yang sangat dicintai Allah dan dapat menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan. Pak Hasan pun memutuskan untuk mengamalkan sholawat setiap hari. Ia bertekad membaca sholawat 1000 kali setiap hari, baik pagi, siang maupun malam. Ia memilih sholawat yang sederhana, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari demi hari berlalu, dan Pak Hasan semakin istiqomah dalam mengamalkan sholawat. Tidak hanya membaca sholawat, ia juga mulai memperbanyak amal baik, seperti sedekah kepada tetangganya yang membutuhkan, membantu sesama, dan memperbaiki hubungannya dengan semua orang di sekitarnya. Sebulan berlalu, Pak Hasan mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Rasa sakit di lambungnya perlahan-lahan berkurang. Ia merasa lebih kuat dan energik. Keluarganya yang sebelumnya pesimis pun mulai melihat perubahan positif dalam diri Pak Hasan. Hingga suatu hari, saat sedang bekerja di ladang, Pak Hasan merasa tubuhnya benar-benar pulih. Ia tidak lagi merasakan sakit yang dulu menyiksanya. Dengan penuh rasa syukur,
ia bersujud di tanah ladangnya, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar kesembuhan Pak Hasan segera menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang penasaran dengan rahasianya. Pak Hasan pun dengan rendah hati berbagi kisahnya. Ia menjelaskan bahwa kesembuhannya adalah karena karunia Allah melalui keajaiban membaca sholawat. Sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Pak Hasan kepada tetangganya. Dengan cinta itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Sejak itu, semakin banyak warga desa yang mengikuti jejak Pak Hasan dalam mengamalkan sholawat. Mereka tidak hanya merasakan kedamaian dalam hati, tetapi juga keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan keikhlasan, kesabaran, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah dapat membuka pintu rahmat dan keajaiban dalam hidup kita. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah nyata lainnya yang sering diceritakan adalah pengalaman seorang pedagang di Yogyakarta. Pedagang ini menghadapi masalah besar dalam usahanya, dengan banyak utang yang menumpuk dan dagangannya yang semakin tidak laku. Suatu hari, ia mendengar ceramah seorang ustadz yang menyarankan untuk memperbanyak sholawat. Dengan penuh keyakinan, ia mulai mengamalkan sholawat sebanyak 100 kali setiap selesai salat fardu. Dalam waktu beberapa minggu, hal yang menakjubkan terjadi. Dagangannya mulai laris dan beberapa pelanggan besar datang tanpa ia duga. Singkat cerita, dalam beberapa bulan ia berhasil melunasi semua utangnya dan merasa hidupnya jauh lebih berkah. Sahabat Tafakur Channel, kisah lainnya datang dari seorang ibu rumah tangga yang menghadapi kesulitan dalam rumah tangganya. Suaminya sering marah tanpa alasan jelas, dan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Atas saran teman, ibu ini pun mulai merutinkan membaca sholawat setiap malam sebanyak 1000 kali. Sholawat yang dibaca adalah sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ajaibnya, setelah 1 bulan, suaminya berubah menjadi lebih lembut dan penyayang. Rumah tangga mereka kembali harmonis, dan anak-anak mereka pun merasa lebih bahagia. Demikian keagungan dan kehebatan membaca sholawat hingga dirasakan manfaatnya oleh pengamalnya, yang bisa mengantarkan seseorang pada samudera kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tafakur Channel, itulah ulasan mengenai hikmah dan keajaiban membaca sholawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk istiqomah membaca dan mengamalkan sholawat, dan diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini menambah pengetahuan kita semakin bertambah. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita, hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya yang beriman hanya mampu berikhtiar semaksimalnya saja. Salah satunya adalah dengan wasilah memperbanyak sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.